Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi, walakum fil ardi, tempat kalian di bumi itu, di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin, itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di teman-teman sekalian, kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali pada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali. Maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun, persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan. Kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, tobat, tobat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jikalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kutsinya jelas. Kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Di Allah itu paling cepat merespon orang tobat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, kalau sudah tobat diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, Anda boleh ragu, tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. Jangan pernah Anda ragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan diperpanjang dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun kebelakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindu. Engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan, engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, nggak apa-apa, ini kan muqaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah,
Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhallan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah, bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka ailan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jikalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat sampai ujungnya. Jikalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Ya nafsu kok itu orang-orang gak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar. Oh, kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Kata Allah, jangan pernah merasa ini pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa ini pada ahli dunia? Kalau mau ini sama ahli akhirat lagi. Ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, bisa hafal Quran. Baru ini tuh, ahli akhirat. Masa kita harus ini pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Nah, mereka itu kata Allah, biarkan aja. Nanti karena nggak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat, dosa yang terbanyak dikumpulkan dari situ. Di ujung waktu mereka akan menyesal dan memohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kesempatan, berikan kesempatan ya Allah agar bisa memperbaiki diri. Jangan pernah merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera.